Halo, masih bersama saya Hendra Tribudiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data internet. Tujuan belajar kali ini adalah memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data summiters. Apabila koordinator menghentikan abort T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jadi koordinator tidak menunggu X presume abort jika transaksi tidak di dalam tabel transaksi. Namun, nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirimkan ACK pada abort jika SB transaksi tidak diubah. Subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes or no. Koordinat mengabaikan pembaca. World Wide Web. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya http://www.eapis.edu/database/index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.eapis.its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format Hypertext Markup Language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang memakai klik pada suatu link, web browser menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt merupakan file teks tak berformat. Web browser menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file.doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags, biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Contoh skripnya HTML adalah dapat dilihat seperti berikut ini. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, caranya web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ESAP, Microsoft Internet Server API atau NSAP, Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread atau proses pre-fork untuk memperformansi tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Integrasi antara sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat digunakan Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well defined. Java Beans, yaitu komponen merupakan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterimakan oleh web server. Pendahuluan XML. Extensible HTML
atau XML merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML merupakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTD. Elemen terdiri pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai, start tag, dan akhir end tag harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration. Contoh skrip XML adalah dapat dilihat sebagai berikut ini. XML DTD. Sebuah Document Type Declaration adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh skripnya adalah seperti berikut ini. Spesifikasi domain pada DTD. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlain dan dikembangkan standarisasi DTD untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTD untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Dalam HTML adalah skripnya sebagai berikut. Dalam HTML ada skripnya seperti berikut. Melakukan query data XML, XML-QL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query-nya dengan XML-QL adalah sebagai berikut ini, dan XML-QL yang lebih kompleks adalah sebagai berikut ini. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graph berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. Karakteristik model. Objek berbentuk triple, label, tipe, dan nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Gambar Object Exchange Model OEM adalah sebagai berikut ini, dapat dilihat. Contoh soal. Definisikan arti dan gambarkan penggunaan HTML, CGI, URL, JavaScript, pemrosesan server side. Yang kedua, apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? Yang ketiga, apa perbedaan antara web server dan application server? Yang keempat, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Yang kelima, misalnya pada toko buku, diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Jawabannya yang pertama adalah yang A. Bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana biasanya terdiri dari start tag dan end tag. Yang B. Berupa link yang berisi suatu file. C. Program yang digunakan oleh web server untuk membangkitkan halaman web. D. Suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. E. Program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Jawaban nomor 2. Program yang digunakan oleh web server untuk membangkitkan halaman web. Kerugiannya adalah setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Yang ketiga, web server adalah mengakses suatu file dimanapun pada internet. Application server adalah tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia. Yang keempat adalah dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Itulah penjelasan saya tentang basis data internet. Semoga bermanfaat. Terima kasih.